Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian. Tentu dalam doa dan harapan, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menaungi seluruh kehidupan kita dan sukacita menjadi bagian seluruh hidup kita. Mari mempersiapkan diri kita sekalian, kita membaca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai ayat 31, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan di pagi hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan ini dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Besar kasih-Mu, besar pemeliharaanmu yang kami alami, yang kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Dengan iman, sungguh kami memaknai bahwa firman-Mu adalah pedoman bagi kami, menuntun kami ke jalan yang Tuhan kenan, menguatkan kami, dan menghiburkan kami dalam seluruh langkah dan juang kami. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami makin memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai ayat 31 berbunyi demikian. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini dengan tema sikap terhadap Yesus. Legalitas dari kata dasar legal yang berarti sesuatu hal yang mesti sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau mesti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Memandang sesuatu hal tentu melihat dan mempertimbangkan apakah ini sudah legal, sudah cocok, sudah sesuai atau belum. Legitimasi terhadap sikap seseorang sangat penting. Karena dengan legitimasi mengokohkan setiap keputusan yang diambil. Orang-orang Yahudi hendak melegalkan keputusan yang mereka ambil dalam menghakimi Tuhan Yesus
Dan karena itu, orang-orang Yahudi membawa Yesus ke gedung pengadilan agar hukum dikenakan kepada Yesus sangat kuat karena berdasarkan aturan perundang-undangan pemerintah pada saat itu. Namun sangat menarik sikap yang ditampilkan oleh orang-orang Yahudi dalam bacaan ini. Setidaknya saya melihat ada 3 sikap yang ditampilkan. Yang pertama, di ayat 28. Ketika orang-orang Yahudi membawa Yesus ke gedung pengadilan, justru orang-orang Yahudi tidak mau masuk ke dalam gedung pengadilan tersebut dengan alasan tidak mau menajiskan diri. Dan karena itu, agar bisa berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pada saat itu, maka di ayat 29 diungkapkan, Pilatus sebagai pejabat pemerintah pada saat itu keluar dan mendapatkan orang-orang Yahudi, lalu menyampaikan segala sesuatu dalam posisi sebagai pemerintah. Sikap yang kedua tentang orang-orang Yahudi dalam bacaan ini di ayat 30. Pada dasarnya, orang-orang Yahudi mau menghakimi Yesus, mau menghukum Yesus. Namun, orang-orang Yahudi memanfaatkan Pilatus untuk menghukum Yesus. Itu kita lihat di ayat 30. Sangat menarik bahwa seolah-olah ada sikap yang luar biasa yang ditampilkan dalam konteks bacaan ini. Pilatus bertanya, "Apa tuduhanmu terhadap Yesus?" Lalu kemudian orang Yahudi menjawab, "Untuk apa membawa Yesus dan menyerahkan kepada Pilatus jika Yesus bukan penjahat?" Ada tarik ulur sikap yang ditampilkan di sini. Masing-masing mau mempertahankan diri seolah-olah bersih, seolah-olah baik, seolah-olah bukan penyebab dari sengsara, dari apa yang dialami oleh Yesus. Lalu sikap yang ketiga yang ditampilkan oleh orang-orang Yahudi dalam bacaan ini di ayat 31. Orang-orang Yahudi tidak mau membunuh Yesus dengan alasan karena hukum Taurat melarang membunuh. Di satu sisi mempertahankan aturan adat mereka, namun di sisi yang lain mengorbankan orang lain. Banyak kita melihat dalam dunia sekarang ini. Bahkan ada istilah-istilah yang dipakai untuk semua itu. Misalnya, lempar batu, sembunyi tangan. Nyata-nyata dan jelas sekali dia yang melempar batu, tetapi menyembunyikan tangannya dan seolah-olah mau memperlihatkan bahwa pelakunya bukanlah dia sendiri, tetapi ada orang lain. Orang-orang Yahudi mau mempertahankan diri dalam kesucian atau kekudusan
atas penghakiman, atas hukuman kepada Yesus. Demikian juga Pilatus mau mempertahankan diri. Pada dasarnya, baik Pilatus maupun orang Yahudi sama saja, sama buruknya, sama jahatnya. Legitimasi terhadap sesuatu hal banyak kali itu terjadi dan dilakukan orang-orang dalam dunia sekuler pada saat ini, melegalkan niat jahat, melegalkan sebuah keburukan, bahkan tidak main-main. Bisa jadi hukum yang mestinya mengangkat kebenaran dan kejujuran, mengangkat keadilan, dibalikan. Yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Dalam hal hubungan dengan Yesus, sikap orang Yahudi sudah jelas dalam bacaan ini. Tentu kita tidak setuju dan kita tidak suka. Perenungan yang sangat sederhana bagi kita sekalian dalam renungan pagi pada saat ini, bahwa sikap seperti apa yang kita mau tetapkan terhadap Yesus. Secara pribadi, sikap seperti apa yang mau kita tampilkan dalam hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga saja ini harapan yang sangat besar. Dijauhkan dari kita sikap yang ditampilkan oleh orang-orang Yahudi dalam bacaan ini. Sikap yang jahat, sangat jahat. Satu hal yang bisa membuat kita jauh dari sikap demikian adalah dengan berdoa kepada Tuhan, agar sungguh-sungguh kita menetapkan sikap terhadap Yesus, menetapkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam seluruh hidup kita. Bahwa Tuhan Yesus adalah pemimpin dalam seluruh hidup kita. Tak ada yang lain. Tuhan Yesus adalah harga mati. Maka demikianlah perjalanan hidup ini. Mesti setia kepadanya, taat beriman kepadanya, setia memikul salib. Sejauh apapun langkah kaki ini untuk memikul salib, seberat apapun salib yang dipikul itu, namun dalam penyerahan kepada Yesus Kristus, dimampukan, dikuatkan, karena dialah sang pemenang atas apapun dalam dunia ini. Tetapkan sikap terhadap Yesus sejak sekarang ini. Pastikan sikap terhadap Yesus adalah sikap untuk memilih setia kepadanya, memilih hidup dengannya, bergaul dengannya, mengandalkannya, dan menaruh harapan hanya padanya saja. Roh Kudus kiranya menolong dan menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Dengan firman-Mu ya Tuhan, kami belajar untuk taat kepadamu. Dengan firman-Mu ya Tuhan, kami belajar untuk menata diri kami sebagai anak-anak yang telah ditebus di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami belajar tentang firman-Mu ini. Kami tahu tentang sikap-sikap orang Yahudi yang luar biasa tidak benar dalam pandangan kami. Mampukan kami untuk selalu setia kepadamu Tuhan. Roh Kudus kiranya menuntun dan menolong kami. Kami berserah kepadamu untuk hidup yang Tuhan karuniakan dalam gumul dan juang kami masing-masing. Sekiranya Tuhan beserta kami, terus memegang tangan kami, menyertai langkah juang kami,
meneguhkan kami dalam iman kepadamu, dalam pengharapan kepadamu. Karena sungguh kami percaya, beriman kepadamu tidaklah sia-sia, namun mengokohkan kami untuk tetap berpegang kepadamu, apapun adanya kehidupan kami. Peliharakanlah kami ya Tuhan, mampukanlah kami. Demikian terus kami berdoa kepadamu untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Kasih setia-Mu terus menaungi. Demikian ya Tuhan, kami terus berseru untuk para pemimpin kami, untuk pemerintah kami, untuk setiap hamba-Mu yang Kau pakai melayani-Mu. Kasih setia-Mu terus menaungi. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami berseru kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.